Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh, tamu Allah dan hamba Allah, pengurus masjid, tokoh masyarakat, para asatidz, alim ulama yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kerendahan hati, dengan menyadari kekurangan, kelemahan dan kedhaifan kita selalu memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentu dengan itu Bapak dan Ibu, kita terasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita sungguh sangat lemah, rendah, banyak kekurangan. Oleh karena itu tentu kita berusaha selalu bagaimana kekurangan itu ya kita jadikan sebagai alat di mana kita terus berusaha berbuat semaksimal mungkin. Pada akhirnya kekurangan bukan membuat kita makin jauh, tapi kekurangan sesungguhnya membuat kita makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit Bapak dan Ibu orang yang diberikan kelebihan malah mereka jatuh ke dalam jurang kehinaan. Tapi kadang-kadang orang yang diberikan kekurangan justru mereka bangkit menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menyadari kekurangan itu dan berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan agar lebih baik lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita bersyukur juga selalu Allah berikan kesempatan. Hari ini kita masih bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Yakin yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan ini. Besok, lusa, dan beberapa hari ke depan kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Bisa saja hari ini kita sholat bersama-sama, besok mungkin orang menyolatkan kita bersama-sama. Hari ini kita masih bisa sholat berjamaah di belakang imam, mungkin besok, lusa, orang atau kita sholat atau disolatkan di depan imam. Maka acok-acoklah sholat di belakang imam sebelum sholat atau disolatkan nanti di muka imam. Bapak Ibu, kemudian kita bersolawat untuk beliau Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang ingin kita sampaikan khusus ayat yang kita baca di awal tadi. Barangkali mungkin ayat ini sudah sangat populer, sudah sering disampaikan, tapi yang namanya ayat Allah tidak ada alasan ya sering disampaikan, tapi sesungguhnya ayat selalu hendaknya diulang-ulang. Allah saja dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, ya, dalam ayat surah yang sama malah berulang kali. Ini menandakan ya bukan Allah nyinyir dah, tapi sesungguhnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang sering lupa. Makanya lupa diingean tak kalau di jagoan. Dia Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita lihat satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Dikalau simak ayatku Bapak dan Ibu, ayat ini mengajak kita ya, yang mengaku sebagai seorang hamba Allah untuk membuktikan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba Allah dan bagaimana harusnya kita berbuat. Karena Bapak dan Ibu mengucapkan kalimat hamba Allah itu memang sesuatu yang mudah. Mengikrarkan kalimat-kalimat yang berisi hamba Allah itu tidak sulit. Malah kadang-kadang kita lihat Bapak dan Ibu, orang-orang yang sama sekali tidak mau tahu dengan urusannya dengan Allah, tapi kadang-kadang dia juga masih berucap hamba Allah. Kadang supaya terkesan ikhlas ya, pakai hamba Allah, tapi masih ada ujungnya. Hamba Allah jalan itu nomor sekian. Itu manjuru tangguang manjuru ruang-ruangan. Kapal lo disuruhan, aku nampak jo. Jadi Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah mudah. Saya ini hamba Allah. Tapi dalam kenyataan ibu-ibu dan bapak-bapak, apa yang dia ucapkan sebagai seorang hamba Allah itu dalam kenyataan tidak sesuai. Kalau kita kembali kepada konsep ayat surah Az-Zariyat ayat 56, di mana kata Allah yang manusia itu adalah hamba Allah pada hakikatnya, yang tugasnya adalah mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk liya'budun. Itu makna sempit bisa menyembah, tapi dengan makna luas mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi Bapak dan Ibu tidak cia urusan.
Dia mengabdi itu dalam berbagai urusan. Kalau kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, mungkin dalam banyak hal, mungkin dalam hal keyakinan iman kita, dalam hal ibadah, dalam muamalah, dalam berbagai hal kehidupan kita, itu dalam rangka pengabdian kepada Allah. Kalau mengabdi kepada Allah, tentu apapun yang kita lakukan tidak keluar dari tuntunan dan aturan Allah. Itu hamba Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan ibadah dalam artian ibadah mahdoh saja. Jadi makna liya'budun itu luas. Ini seorang hamba Allah, hidupnya dia persembahkan untuk Allah, dan hidupnya dan apapun yang dia lakukan semuanya karena Allah. Malah tingkatan tinggi lagi ibadur rahman, kata Allah. Bapak Ibu jamaah yang berhormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat 207 surah Al-Baqarah itu Allah menegaskan, di situ salah satu orang yang benar-benar sebagai seorang hamba Allah, di mana kata Allah mereka rela berbuat apa saja, rela mengorbankan apa saja. Situ dengan makna yasri nafsah, menjual dirinya. Wa minan nasi may yashri nafsah, dan di antara manusia ada orang man yashri yang menjual nafsah, dirinya. Untuk apa dia jual dirinya? Ibtigha amardatillah, mencari keridhaan Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks ayat pertama, kita lihat wa minan nas, di antara manusia. Kalau di antara Bapak dan Ibu kasadonya atau sebahagian? Nah, sebahagian. Mang tidak sado manusia. Di antara manusia mayyashri nafsah, ada orang yang menjual dirinya. Di makna sekali lagi menjual itu dengan makna mengorbankan, melakukan, berbuat apa saja, walaupun mungkin dia harus menderita, walaupun dia harus mengorbankan harta dan segalanya. Untuk apa? Ibtigha amardatillah, mencari keridhaan Allah. Bapak Ibu, di sebahagian orang, kalau bawa kepada diri kita Bapak dan Ibu, kita belum seperti itu. Kita mungkin sebahagian, waktu mungkin masih hitung-hitungan awal. Kadang-kadang ada orang baru sudah sholat, tiba di rumah duduk-duduk sabantah azan lo balik orang, sabantah aku baru azan. Ada sesuatu. Tapi kalau orang yang bajian apapun, ketika Allah mengajak, ketika Allah menghimbau, ketika Allah memanggil, siap. Inilah yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Wallahu ra'ufun bil ibad. Di pada akhirnya kalau itu yang dilakukan, Allah itu Rauf. Rauf itu bisa dengan makna penyantun, bisa dengan makna peduli terhadap hamba-hambanya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira bapak dan ibu leta masuk kita orang yang sebahagian itu. Bapak ibu, kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini. Ada
satu riwayat yang menceritakan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan dengan pengorbanan dari seorang sahabat yang bernama Miqdad. Miqdad sahabat Nabi yang bertugas ketika perang Uhud, beliau membawa bendera Islam, belum mengibarkan bendera Islam. Beliau selalu berusaha bagaimana bendera Islam itu dalam perang Uhud itu tetap berkibar. Tapi pada akhirnya beliau gugur ketika satu tangan tertebas oleh musuh, belum memegang bendera itu dengan satu tangan yang lain. Ketika kedua tangan beliau pun putus, bagaimana belum mendekap ya, agar bendera itu tetap berkibar sampai pada akhirnya beliau gugur. Begitu semangat yang luar biasa seorang Miqdad. Tapi Bapak dan Ibu, yang lebih sahih daripada Miqdad itu adalah kisah seorang sahabat yang bernama Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Belum termasuk, kalau ada bapak dan ibu-ibu baca buku 6 karakter 60 sahabat Rasul, itu ada salah satu diantaranya beliau Miqdad. Diantaranya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi Suhaib ini bapak dan ibu, beliau adalah seorang sahabat Nabi. Kalau di medan perang itu selalu beliau spesialis ya, pemanah yang ulu ya, ujung tombak dari perjuangan. Tapi beliau seorang saudagar, beliau seorang pedagang yang sukses. 40 tahun beliau lamanya berniaga, sehingga beliau berhasil dengan gemilang, beliau sukses. Sampai pada akhirnya bapak dan ibu, ada perintah hijrah kepada Rasulullah. Maka Suhaib tidak tinggal diam. Suhaib menemui Rasulullah, mendaftarkan diri untuk hijrah bersama Rasul. Maka kata Rasul, wahai Suhaib, urus dulu kekayaanmu, baru ya susul kami nanti ke Madinah untuk hijrah. Rasul berangkat, sahabat berangkat, Suhaib tidak nyaman, gejolak iman, tuntutan batin, dorongan semangat untuk berhijrah, tidak sanggup beliau bendung. Harta apalah artinya dibanding iman, dibanding cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, cinta kepada jihad. Tidak sanggup beliau bendung. Maka beliau memutuskan, biarlah harta tinggal, asalkan tetap hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Ibu. Diam-diam rencana Suhaib diketahui oleh orang kafir. Apa kata orang kafir Quraisy? Jika kita akan hadang perjalanan Suhaib, kalau nyesarahan haratonyo baru suruh wa buliahnya baik, kalau ndak wa buruah. Dan Suhaib sudah sangat paham. Berencana Suhaib juga belum sudah baca gelanggat dari orang kafir Quraisy, ini sudah pasti terjadi. Maka Suhaib sudah mempersiapkan diri. Ketika Suhaib berangkat, dikejar, disusul, lalu dihadang oleh orang kafir. Bapak Ibu, ketika dihadang, Suhaib turun dari tunggangannya. Apa kata Suhaib? Wahai tuan-tuan, tuan-tuan tahu siapa saya? Saya adalah seorang pemanah yang ulung, tidak satu pun ketika saya membidikkan panah saya yang meleset.
Sebelum tuan-tuan mengganggu saya sampai kepada saya, tuan-tuan sudah habis kena panah saya. Tapi kalau tuan-tuan membiarkan saya melanjutkan perjalanan saya untuk hijrah, silakan ambil semua kekayaan saya, silakan ambil. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Suhaib berangkat ke orang kami itu, dan kami tunggu siapa takato itu, dan kami tunggu. Hanya saya berangkat sampai di Madinah, Bapak dan Ibu, beliau melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak bisa hamba menahan diri, tidak bisa hamba menahan gejolak tuntutan batin dan iman, ya Rasulullah. Ketika itu tersenyum Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung perniagaan engkau wahai Abul Yahya. Sungguh beruntung perniagaan engkau wahai Abul Yahya. Engkau telah sukses. Bapak Ibu, kok tiba di awak model itu, harato banyak ditinggal perangke hijrah tiba di sinan mako omok mana encak disumbang karena lain salah saya dulu. Tapi begitulah tuntutan iman Bapak dan Ibu. Maka akhirnya Bapak dan Ibu, turunlah ayat ini menjelaskan, ya, ada di antara manusia rela menjual dirinya, mengorbankan apa saja semata-mata untuk mencari keridhaan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di ayat ini mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu, begitulah ketika seorang hamba Allah sudah betul-betul menjadi seorang hamba Allah, harta tidak menjadi. Waktu apalagi, kadang-kadang kita meluangkan waktu saja susah, berbagi saja susah. Kadang sudah berbagi banyak hal cerita di belakang. Kadang sudahlah hendak berbuat tapi komentar pula. Sudahlah hendak melakukan sesuatu banyak lecehnya. Memang Bapak dan Ibu, inilah kita. Jadi apapun kita, pengurus masjid, pengurus masyarakat, berbuat baik, tantangnya pasti ada Bapak Ibu. Upah puji pasti datang. Tapi kalau orang benar-benar dia mencari keridhaan Allah, dipuji tak kagadang lubang hidung, dikritik, dihina pun tak akan berak. Kenapa? Karena berbuat mencari keridhaan Allah. Inilah ikrar kita Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang dan banyak basora itu penonton. Namanya basora itu penonton. Manajer di orang-orang yang dakek di pemain tidak ada basora. Termasuk banyak mengkritik itu orang-orang yang tidak kamu saji. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah seorang hamba Allah. Lalu pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa Suhaib bisa melakukan hal yang seperti itu? Kenapa para sahabat lain mampu untuk berhijrah meninggalkan segalanya itu? Anda lihat Bapak Ibu, ayat 20 surat At-Taubah. Pengorbanan itu akan terasa mudah, pengorbanan itu akan terasa ringan Bapak dan Ibu ketika kita sudah memiliki tiga hal. Ketika kita sudah memiliki, menanamkan dalam diri kita tiga hal. Yang pertama adalah ketika iman sudah betul-betul kokoh, tauhid kita sudah benar, akidah kita sudah kuat, insyaallah aman. Itu makanya kata Allah, alladzina amanu, di orang-orang kalaulah beriman, imannya bukan hanya di lisan, tapi iman mereka sudah betul-betul sempurna. Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil arkan.
diikrarkan jo lisan, jo lidah, dibenarkan jo hati, dilakukan jo perbuatan, itu iman yang sempurna. Syukur pun begitu. Oh, ini beriman saja, tapi di hatinya kurang yakin, perbuatannya belum mencerminkan, itu belum iman yang sempurna. Kenapa? Karena iman itu sudah mantap bagi para sahabat. Buktinya nih, rela berbuat apa saja. Karena 3 balik tahun Rasul membina, mengkader. Nah, ini bedanya. Di masa Rasulullah orang bisa seperti itu karena lewat pengkaderan. Kini Bapak dan Ibu, pengkaderan itu yang tidak ada. Termasuk Bapak dan Ibu, kini hari ini kita sibuk untuk mengisi otak. Ini sibuk dengan sekolah, terjadi peperangan, dialog para tokoh segala macam, ikonan zonasi, ikonan prestasi segala macam. Kini parah, tiap tahun berlitu. Ada yang lupa di saat itu, orang-orang pelaku kadang-kadang tidak punya rohani. Karena kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual itu harus sejalan. Kalau sejalan itu Bapak dan Ibu, inilah yang disebut oleh Allah apa? Ulul albab. Cerdas otaknya dan cerdas batinnya. Ilmu tinggi, hati rendah. Dunia sukses, akhirat mereka perjuangkan terus. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 3 balik tahun dibina, makanya sahabat itu betul-betul kuat imannya. Untuk mati, untuk rela berbuat apa saja. Bapak Ibu, ini kata kunci. Di kedepan ini yang di usaha kita, mulai dari diri awak, keluarga kita, kuatkan iman dan keyakinan. Yang kedua Bapak dan Ibu, adanya semangat wahajaru, semangat hijrah, ingin memperbaiki dan berubah. Lah barangkali perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan tidak bisa aja. Kenapa? Karena awak yang tidak nama berubah. Kita tidak mencari ridha Allah, tapi mencari ridha manusia. Kalau orang mencari ridha Allah, tidak perlu kepiang dia. Di pemilu ke pemilu, baraliah pilihan, baraliah keyakinan gara-gara kepiang syarat tiduran tui. Dado di hijrahnya tidak dilandasi iman. Kalau orang sudah iman, hijrahnya insya Allah. Karena hijrah yang sesungguhnya kata Rasulullah apa? Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang sebenarnya berhijrah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sabana hijrah. Bapak Ibu, ini yang kedua yang menyebabkan kenapa sahabat itu bisa berkorban seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang tak kalah penting, puncak ya. Wajahadu fi sabilillah. Karena puncak dari segala pengabdian, segala usaha kita adalah jihad. Jihad. Wajahadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya semangat jihad mereka terus di hatinya adalah berbuat semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sukses alhamdulillah, kalau tidak sukses tetap itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berjihad pun kalau mati, mereka mati dalam keadaan menjadi syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, jadi kalau iman, semangat hijrah yang ada dalam diri, semangat jihad yang tumbuh dalam diri kita Bapak dan Ibu, maka pengorbanan tidak murah. Bi amwalihim wa anfusihim. Harta tidak akan berharga, diri pun kalau perlu yang dikorbankan untuk itu. Kalau itu kita lakukan, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Kalian akan ditinggikan derajat kalian di hadapan Allah.
Di hari ini Bapak Ibu orang sibuk mencari pujian manusia, kesuksesan dunia. Kadang-kadang mereka abai dengan pujian dari Allah, kesuksesan akhirat. Malah bagi orang kalau dulu ada lagu ya, biarlah orang benci asalkan Tuhan sayang. Akini tabalia, biarlah Tuhan benci asalkan manusia sayang. Itu bukan hamba Allah, itu hamba setan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di ujung ayat surat At-Taubah ayat 20, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang faizun. Faizun itu orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kini waktu diri wak picik-picik, kira-kira kita sudah betul-betul tak menjadi seorang hamba Allah, atau kita masih mau pek dalam bawek bayi, atau kita masih ragu dengan apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu mari kita perkokoh keyakinan itu. Kalau seorang hamba Allah, kalaupun dipuji dalam berbuat baik, pujian itu untuk Allah. Kalaupun tidak dipuji, disalahan orang, itu pun adalah bahagian dari amal dan perjuangan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan ya, kita momentum mau dekat Muharram ya, perlu semangat hijrah dan perubahan itu perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Atau masuk biswa kalau milih lawaliya DPD, kembali kepada kita Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Tentu terakhir pengorbanan yang paling baik harus kita lakukan ini adalah bagaimana kita mengkader generasi muda kita ke depan Bapak dan Ibu. Nan tuo biarlah, tapi nan bodoh ke depan untuk cikal bakal 10 tahun 15 tahun yang akan datang. Inilah yang perlu kita pikirkan hari ini. Kini itu Bapak Ibu yang bisa mau sampaikan. Terakhir tentu mau minta maaf kepada Bapak dan Ibu atas salah dan khilafat. Mungkin lama tidak mencoba karena yakin karena ini aktivitas tidak ada di Padang lagi di Padang tapi tambah Pariambannya Padang Pariamban jadi ajo tamu jadi ya Pak Ibu itu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.